Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyintas ambeien, sahabat-sahabat, para penyintas ambeien di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa Barat, Lampung, Sumatera, Bali, Jayapura. Bagaimana kabarnya? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankannya. Malam ini saya santai di sebuah taman di bahu jalan Bandung, Kota Malang. Saya pengen membuat suasana yang beda aja ya sebenarnya. Jadi pengen ada suasana beda biar nggak duduk aja di rumah. Ini khusus saya bikin konten untuk mas-mas yang beberapa hari ini ada berapa ya, 3 atau 4 ya. Ini saya lihat masih mas-mas muda ya, masih anak muda ini kena ambeien. Kemudian baru operasi 4 hari itu sudah, Pak ini bagaimana, saya 4 hari kok masih sakit, ada 5 hari kok masih sakit sekali ya. Saya jawab di WA-nya, karena dia WA ya, mungkin dia melihat semua YouTube saya, kemudian nemu nomor HP saya. Memang ada dulu HP saya ada di YouTube itu, tapi mungkin dia nemunya dari situ, terus kemudian WA saya, Pak ini tolong saya sudah 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang seminggu, pokoknya baru-baru semua. Ini anak-anak muda, ini yang saya cek gambarnya itu anak-anak muda. Saya jadi berpikir ternyata banyak juga anak muda yang sudah terkena. Paling usianya SMA atau ya usia 17 sampai 25 tahunan lah. Dia sudah panik duluan, tapi begitu saya jawab, lawang baru 5 hari kok sudah minta sembuh, atau baru 5 hari, terus dia nanya kira-kira berapa hari mulai enak. Ya di atas 1 bulan, tak bilang gitu. Oh gitu ya, masih lama ya, ya lama ya. Kemudian ada juga mas-mas ini dari mana ya tadi ya, dia itu nggak ada benjolan tapi berdarah terus sakit gitu, sulit BAB katanya. Mau operasi bagaimana? Saya sarankan untuk diobati dulu saja. Siapa tahu ada cara lain ya sebelum dioperasi, karena nanti kalau nggak siap mental ya bingung lagi ya. Saya suruh diolesi minyak tawon, diobati minum ramuan-ramuan, siapa tahu bisa mengurangi. Dan oh ya, kalau nyimak bagi yang belum operasi kemudian sakit dan apabila tidak ada benjolan tapi sulit BAB, berdarah, coba minum Vargelin ya. Vargelin itu obat pil kapsul ya. Kapsul apa pil ya? Cina itu bisa diklik di internet, banyak yang jual, Shopee juga banyak. Vargelin di apotek juga banyak. Siapa tahu itu bisa mengurangi rasa nyeri, kemudian bisa memperlancar juga BAB. Ini yang belum operasi, khususnya yang belum operasi. Tapi yang terlanjur operasi tadi yang masih 4 hari, 5 hari, seminggu, sabar bos, masih lama. Tapi nggak perlu khawatir, tetap enjoy saja. Pak, saya nanti bisa kembali seperti semula ya, pokoknya. Ya bismillah saja bisa ya. Jadi nggak perlu terlalu panik. Kalau sudah operasi itu berarti sudah menyiapkan segala resiko yang akan terjadi, tapi insya Allah resikonya ya normal-normal saja. Dan ini karena masih baru ya, saya lihat chatnya di WA itu masih baru. Ini dia masih anak muda, panik. Bagaimana supaya BAB lancar? Sudah saya sarankan normatif seperti yang sudah saya ulang-ulang di konten YouTube saya. Minum jus, kemudian perbanyak makan buah. Terus ada saran dari teman dulu minum Nutrijel ya. Saya ada komen juga, coba Nutrijel ya. Minum Nutrijel bagi yang sembelit, siapa tahu cocok. Jadi saya ngonten ini juga berdasarkan info-info dari teman-teman yang ada di YouTube yang komen-komen begitu juga. Karena di situ juga kalau kita baca banyak juga saran-saran dari mereka-mereka itu. Dan saya kalau saran kemudian dia sudah mempraktekkan dan berhasil, itu menurut saya bisa dicoba. Salah satunya Nutrijel, beli Nutrijel kemudian diminum, siapa tahu nanti BAB-nya lancar. Jadi seperti itu. Terus alhamdulillah bagi emak-emak yang beberapa hari kemarin itu intens
WA, kemudian panik. Ya, mak ini rata-rata paling panik, gampang panik ya. Ya memang sudah kodratnya mungkin ya. Nggak perlu dipikir itu, kalau mak itu dipikir. Wah saya itu stres Pak, kenapa stres? Saya nggak bisa BAB ini sakit. BAB sakit aja sudah stres. Terus BAB bisa keluar, tapi masih nyeri, masih stres lagi. Saya galau, stres. Nah, itu gayanya mak memang seperti itu, kebanyakan yang selama ini komunikasi, yang selama ini curhat-curhat. Tapi saya yakin setelah sebulan 2 bulan itu akan berkurang intensitas komunikasinya, karena apa, sudah mulai sembuh, dia sudah mulai menikmati hari-harinya, bisa dolan-dolan, bisa makan agak bebas. Itu biasanya dia tidak berkomunikasi lagi, dan ini saya doakan semoga lekas sembuh semua ya, yang mak-mak yang gampang panik yang ada di Bojonegoro. Kemudian ada pengantin baru juga, mbak-mbak dari Madiun ya. Kemarin juga nanya, baru kasihan juga mbak-mbak ini baru menikah Desember, Januari apa Februari kemarin itu operasi, jadi masih bulan madu sebulan ya, harus break. Saya tanya suaminya nggak apa-apa, ya suaminya sabar dan mendukung. Oh, karena sebelum menikah sudah kasih tahu kalau si mbak itu punya ambeien. Jadi alhamdulillah itu suaminya harus mendukung ya, pasangannya harus mendukung penuh. Yang agak repot itu memang kalau yang sakit istrinya, suaminya kadang-kadang nggak mau, kurang bisa menerima. Misalnya pas pengen gitu, suaminya masih sakit, istrinya masih sakit, itu harap maklum, harap mengerti. Tapi kalau yang sakit bapak-bapaknya itu rata-rata lebih rileks. Ya karena istrinya bisa mengerti, bisa menahan juga, tidak kayak bapak-bapak yang gampang pengen ya. Itu juga perlu disadari. Pokoknya saran saya, yang punya pasangan sakit ambeien, entah suaminya, entah istrinya, itu yang sabar, yang harus didukung. Jangan sampai membuat pasangannya itu merasa bersalah, terus down ya, terus gak bersemangat, jangan. Aduh saya sudah nggak bisa melayani, kasihan ini. Itu hilangkan pikiran-pikiran itu. Ya tetap semangat, tetap kompak. Suami terutama suami itu yang sabar ya. Ya kalau istrinya yang kena itu memang agak lama Pak sembuhnya ya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan itu baru bisa melayani. Meskipun saya pernah juga ada mak-mak itu yang seminggu sudah bisa melayani, pernah dulu itu, tapi sekarang sudah nggak pernah komunikasi. Dan yang aneh, mak-mak itu nggak bilang suaminya kalau dia operasi. Jadi ya sakit biasa gitu. Jadi pas suaminya minta itu ya dilayani. Dia nggak tahu, kok nggak dikasih tahu, nggak enak, saya sungkan nanti kepikiran dan macam-macam. Itu ada juga. Dan alhamdulillah sudah lama nggak komunikasi, berarti sudah sembuh dan sudah normal ya. Nah, itu tanda-tandanya sudah normal, itu sudah jarang berkomunikasi, dan itu wajar, dan saya senang itu kalau sembuh itu. Syukur-syukur mau memberi tips gitu ya, ngirim video ke saya kayak yang dulu-dulu itu, kemudian nanti saya share di sini, itu akan lebih membuat variasi konten yang bermanfaat. Jadi saudara-saudara yang pengen share yang sudah sembuh, boleh dong kirim videonya ke saya, inbox nanti saya kasih nomor WA, nanti saya upload videonya. Ya nggak usah malu. Jadi ambeien itu bukan aib, jadi nggak usah malu cerita, apalagi sudah sembuh. Ya kalau perlu malah berbagi semangat kepada orang-orang yang sakit. Itu ya saran saya seperti itu. Oke, ini semoga tidak bising ya. Ini karena persis di tengah jalan, ini ada kursi tamannya sepi. Saya dari tempat kerja pulang kok masih agak sore, adalah duduk dulu di sini bikin konten, siapa tahu lebih menarik. Dan saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat yang lihat video saya di konten-konten saya di YouTube saya, silakan di-share ya ke teman-temannya yang barangkali punya ambeien, biar mereka nggak takut dan mereka tetap semangat menjalani, dan biar saya dapat viewer juga. Kan nggak apa-apa ya, ikhlas kan ya, nge-share video saya, semoga lah begitu. Dan kita menjadi saudara dalam dunia
per-YouTuber. Oke, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi. Kalau ini nanti bagus, saya akan bikin konten di tengah taman lagi. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.